Halo semuanya, kembali lagi di Story for You, tentunya yang dimana channel ini diperuntukkan untuk orang-orang gabut dan gak tahu mau ngapain. Jadi di video kali ini, gue bakal bahas film tentang inspiratif lagi nih. Tapi film kali ini, inspiratifnya lebih ngena ke anak-anak remaja yang kerjanya cuma tidur doang. Apalagi di masa sekarang ya kan, yang males makin males. Nah, untuk itu, Mimin kasih kalian penikmat untuk nemenin hari-hari kalian yang gak tahu mau ngapain dengan membahas film berjudul Silver Spoon. Jadi, film ini dirilis pada tahun 2014 yang dimana menceritakan anak remaja dari kalangan atas yang mencoba menjalani kehidupan sekolah barunya tentang peternakan. Jadi, gimana kelanjutannya? Langsung aja kita masuk ke videonya. Eits, tapi sebelum itu, Mimin minta tolong untuk subscribe dan like videonya ya, supaya channel Mimin bisa menjadi berkembang dan bisa terus buat video untuk nemenin hari-hari kalian. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Di awal film, kita diperlihatkan anak-anak SMK dari Jepang yang baru saja memulai kehidupan barunya di sekolah barunya. Satu persatu murid diminta untuk berdiri dan memperkenalkan diri. Murid-murid lain mempunyai impian yang berbeda-beda, tapi berbeda dengan Hachiken, yang dimana dia mengatakan bahwa dia tidak punya impian untuk masa depannya. Dan kita diperlihatkan adegan flashback dari kehidupan Hachiken, yang dimana dia gagal dalam mengikuti ujian untuk masuk ke SMK yang dia mau. Maka dari itu, dia memilih untuk masuk ke SMK Ezo, jurusan peternakan. Hachiken adalah satu-satunya murid yang mempunyai kehidupan mewah di SMK-nya. Awalnya, ketika Hachiken ingin masuk ke SMK Ezo, ayah dari Hachiken tidak suka jika Hachiken masuk ke SMK jurusan peternakan. Karena ayah Hachiken ingin Hachiken menjadi pekerja kantoran. Namun, karena Hachiken gagal mengikuti ujian, ayahnya pun pasrah dan akhirnya mengizinkan Hachiken masuk ke SMK Ezo ini. Singkat cerita, masa pengenalan pun telah selesai. Hachiken mulai mengenal teman-temannya yang bernama Komaba dan Mikage. Komaba dan Mikage adalah teman dari SMP yang sama. Jadi mereka berdua sudah akrab satu sama lain. Keesokan harinya, Hachiken bersama teman-temannya mulai menjalani kegiatan sekolahnya, yang dimana mereka harus memberi makan sapi dan diharuskan untuk merawat babi-babi yang ada di sana. Karena Hachiken adalah satu-satunya murid dari kalangan atas, jadi dia masih mempunyai rasa empati ke binatang peternakan. Dengan itu, dia memberi nama Butadon ke salah satu babi di sana. Singkat cerita, keesokan harinya, mereka harus berlari sejauh 20 km untuk olahraga pagi. Namun, Hachiken adalah murid yang terakhir sampai ke sekolah. Ketika yang lain sudah memilih ekskulnya masing-masing, Hachiken baru sampai ke sekolah dan bertemu dengan Mikage, yang dimana Mikage menyuruh Hachiken masuk ke ekskul berkuda. Dan pada akhirnya, ya, Hachiken masuk ke klub berkuda bersama Mikage. Keesokan harinya, Mikage mengajak Hachiken untuk menonton balap kuda bersama Komaba juga. Dan di sana, mereka bertemu dengan teman lama mereka yang bernama Oyame, yang dimana kudanya juga ikut berada dalam lomba tersebut, yang mengalahkan kuda Mikage di urutan ketiga. Keesokan harinya, saat pulang sekolah, Mikage mengajak Hachiken untuk datang ke rumahnya, karena Mikage sedang membutuhkan pekerja yang bisa merawat sapi dan kuda. Sesampainya di rumah Mikage, Hachiken bertemu dengan ayah, ibu, dan nenek Mikage, yang dimana mereka semua senang dengan kehadiran Hachiken, tak terkecuali ayah Mikage. Dia tidak suka dengan Hachiken, karena dia takut Hachiken berbuat hal yang tidak seharusnya dilakukan pada Mikage. Singkat cerita, pada akhirnya Hachiken mulai bekerja di rumah Mikage. Di satu momen, yang dimana bibi dari Mikage menyuruh Hachiken untuk mengantar sayuran ke tetangga mereka, yaitu Komaba. Awalnya, Hachiken terlihat tidak mau mengantar sayurannya ke Komaba, dikarenakan setelah lomba balap kuda kemarin bersama Komaba, Hachiken mengatakan kepada Komaba bahwa anak yang melanjutkan bisnis dari orang tuanya sangatlah enak. Namun, Komaba tak terima dengan ungkapan Hachiken, dikarenakan Hachiken tidak tahu apa-apa tentang keluarganya. Dan pada akhirnya, Komaba meninggalkan Mikage dan Hachiken. Namun, karena Hachiken merasa bahwa itu adalah bagian dari pekerjaannya, dia harus mengantarkannya. Dan pada akhirnya, bertemu dengan Komaba.
Di sana, Komaba memperkenalkan ibu dan adik Komaba yang sedang bekerja. Komaba bercerita bahwa ayah Komaba sudah meninggal karena terlalu keras dalam bekerja dan mengharuskan ibu dari Komaba untuk menggantikan posisi dari ayahnya. Hachiken yang mulai menyadari bahwa perkataan ia salah terhadap Komaba langsung meminta maaf ke Komaba. Keesokan harinya, ayah Mikage pun pulang dari operasinya. Di sini, ayah Mikage melihat bahwa Hachiken orang yang bekerja keras, dan dari sini juga ayah Mikage sudah mulai menyukai Hachiken. Namun di satu momen, Hachiken lupa menutup keran dari tempat penampungan susu sapi yang mengakibatkan 500 liter susu tumpah. Karena hal itu, Hachiken sangat meminta maaf kepada Mikage dan keluarga Mikage. Bahkan di saat gajian pun, Hachiken menolak gajinya untuk mengganti rugi atas kecerobohannya itu. Namun, keluarga dari Mikage mengatakan bahwa itu adalah bukti dari kerja keras Hachiken selama ini dihargai. Dan pada akhirnya, Hachiken menerima gajinya. Dan liburan pun telah selesai, yang dimana mereka semua telah masuk kembali ke sekolah mereka. Hachiken yang seharusnya tidak ada jadwal mengurus Butadon atau babi yang dia kasih nama di awal tadi, tetap membersihkan kandangnya itu. Karena Hachiken ingin melihat Butadon untuk yang terakhir kalinya. Dan pada akhirnya, Hachiken membeli daging Butadon yang sudah dipotong dan menjadikannya daging asap. Dikala mereka sedang makan bersama, Komaba tidak datang ke sekolah. Dan malamnya, Hachiken melihat Komaba dan Mikage yang sedang menangis. Itu dikarenakan peternakan Komaba telah bangkrut dan mengharuskan peternakan milik Komaba disita. Keluarga dari Mikage jadi jaminan untuk peternakan Komaba. Jadi, jika keluarga Komaba tidak bisa melunaskan utang-utangnya, Mikage akan menjual kuda-kudanya, termasuk kuda kesayangannya, yaitu King. Dan keesokan malamnya, Hachiken mengatakan kepada Mikage bahwa dia akan membuat lomba balap kuda yang dimana Hachiken mencoba untuk menghibur Mikage untuk menunggangi kuda kesayangannya yang terakhir kalinya. Untuk itu, Hachiken meminta tolong kepada teman-teman klub berkudanya untuk membuat lapangan guna mempersiapkan kebutuhan lomba balap kudanya. Singkat cerita, ketika teman-teman klub berkuda Hachiken sudah mulai putus asa dalam mempersiapkan lapangan, teman-teman yang dikala itu ikut memakan daging asap Hachiken mulai berdatangan dan membantu Hachiken. Mereka saling bahu-membahu dalam mempersiapkan semuanya. Singkat cerita, hari yang telah ditunggu-tunggu pun tiba. Hachiken dan teman-temannya telah selesai mempersiapkan lapangan untuk balap kudanya. Dan kita bisa melihat pertandingan balap kuda antara Mikage dan rivalnya yaitu Oyame. Di sana, mereka terlihat sangat sengit dalam perlombaan ini. Awalnya, kuda Oyame unggul dari Mikage. Namun entah kenapa, kuda dari Oyame tidak mau melaju saat sudah dekat garis finish. Yang pada akhirnya, Mikage telah memenangkan lomba balap kuda tersebut. Oh iya, pada perlombaan kali ini, ayah dan ibu Mikage juga menghadiri perlombaan tersebut, yang dimana mereka terlihat bangga melihat Hachiken yang sekarang. Setelah perlombaan selesai, beberapa hewan ternak dan kuda kesayangan Mikage pun telah dijual. Setelah melihat kejadian itu, Mikage tak kuat menahan tangisnya, dan Hachiken mencoba menenangkan Mikage dengan mengatakan bahwa Mikage harus mengejar impiannya, karena Hachiken tahu bahwa Mikage sangat ingin memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kuda. Dan di akhir video, kita diperlihatkan Hachiken, Komaba, dan Oyame datang untuk melihat Mikage berlomba pada perlombaan balap kuda yang sebenarnya. Dan film pun selesai. Oke, jadi gimana setelah nonton film ini? Pesan apa yang bisa kita petik dari sini? Kalau menurut Mimin sih, tunjukin bahwa kita itu bisa ke orang-orang yang telah meremehkan kita. Dan juga hal-hal yang kita anggap enak, ternyata orang yang telah melakukan hal tersebut mempunyai banyak lika-likunya. Bahwa tidak semua orang yang melanjutkan bisnis orang tuanya itu enak. Oke lah, mungkin itu aja dari Mimin di video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Bye-bye.